Ini berat si ini teh kan kasuh lah dari kecilnya. Oh, naik borbut. Naik borbut. Wis, kalau dijalankan mah ya nggak dijel lah. Wis, mengisi waktu luang. Iya. Yes. Dadang Jainuddin. Dadang Jainuddin. Kan selera orang beda-beda, cuma menganggapnya DJ itu kesatu makhluk mah. Terus aya nu istilah teh naon emang? Scratching. Oh, scratching gitu gitu kan. Di kedokteran sih ini teh kuliahnya teh. Dokter gigi berat. Nih, nyambung. Mungkin kan si sama dengan vinil kayak jarum. Aduh, ieu mesin ke bawah urang teh. Ya kan ya biasanya jarum scratching. Bisinya awas di scratching gitu. Jadi filosofisnya cek babe saya mah kuliah mah buku pesta dan cinta. Wih, ya. Tong jauh kena selangkangan. Selamat malam, brother, sister. Ketemu lagi di sebagai episode ke-seberapa, Brad? 11 sebagai podcast bisa apa? Bisa siapa? Wih. Duh. Supporter ya nama. Supporter. Ante make cheerleader. Ya, kedengaran. Itu teh. Aduh, Iya. Francis, kita kedatangan teman sekaligus yang kemarin yang dibahas di episode kemarin ya, kayak kita kan mau ini new bumper nanti episode 11 kan. New bumper sama new logo juga kan untuk sebagai kemarin kan dibahas, ada yang ngobrol sampai sedemikian hingga menjabarkan detail tentang sebagai itu ininya ini warnanya ini kita mau buat kita lagi kakak yang buat kita ada orang mah nerima beres kan Ya, kan si itu pak Jadi saya bisa ucap ya gitu kan. Francis, please welcome Tesar, the one and only. Cia, the one and only. Turun. Siap. Bener kan Tesar ya? Tesar. Siap. Iya. Logo iya mah. Kita mah penasaran bener dari sebagai kok saudara, wah ini saudara-saudari ini. Kenapa Anda, Bapak Tesar, tolong klarifikasi bisa membuat namanya disebut nanti filosofis sampai sefilosofis itu gitu sebagai gitu. Nah, yang jadi kemarin yang jadi herannya kan nggak mungkin ya ketika cuma nonton satu episode terus bisa menjabarkan seperti itu. Ini kayaknya ini penonton setia juga nih. Sampai setia juga, gila hebat. Mohon. Sami. Mas Tesar ini udah diapresiasi gitu. Mangga klarifikasinya ya klarifikasi. Jadi jika tersangka klarifikasi gitu kan. sampai sedetail itu gitu. Soalnya gini sih. Kemarin kan pas iseng bikin logo itu kan. Nah, kan di-share di story WhatsApp kan. Banyak yang komen, tapi yang komen detail si ini. Oh, si Raru ini. Si Raru. Si Siuk ini. Kan. Maksud teh. Jadi abang kan awalnya kan gimana sih mengaming gitu kan ngeset oke dari berapa foto beberapa desain ya itu. Saya kepikiran ketika sebenarnya itu lagi santai sebenarnya kita jabarkan. Sanes dijebir gitu kan. Dijabarkan. Jadi bangun kita lihat background belakangnya kan putih. Kalau bagi saya putih itu adalah satu wadah. Jadi ditambahin lagi nih beberapa pernak-perniknya mungkin ya ketika ngedesain ada yang satu ikonik yaitu mic-nya. Oh, gitu kan. Mic bagi saya itu satu hal yang krusial dalam hal apapun itu, bukan di musik saja gitu kan. Di podcast pun tentunya sama gitu kan. Tapi speaker mungkin. Tapi kan speaker tanpa mic tidak akan maju gitu kan ya. Tidak akan mengeluarkan suara. Jadi lamun saya gitu memang interpretasi di dalam mereka ya satu mic-nya kan icon itu. Semi jadul lah kalau menurut saya gitu kan. Zaman Robert Plant mungkin gitu kan. Film kayaknya gitu kan. Rock and roll. Nah, dari mic ini kita bedah satu-satu deh. Dari mic ini apa yang kalau dari sudut pandang saya pribadi mah ada
mic mah ada gitu-gitu kan nih gitu ya sebenarnya yang menjadi daya tariknya bentuknya gitu. Ini bentuknya kenapa? Mic kan otomatis ketika ada yang ngomong berarti ada suara gitu kan. Sementara di podcast sebagai ini kan saya dari 1 sampai 10 yang ngikutin gitu kan. Berwarna gitu kan, temanya berwarna dalam artian apa ya istilahnya? Kalau bagi saya sih materi-materinya jadul mungkin ya. Kalau sudut pandang saya jadul tapi diangkat lagi nih. Ngeri-ngeri pinjol. Itu udah lama gitu kan. Udah lama gitu tapi ya, Kak. Tapi namanya memang kudu harus suka dulu. Yoi, harus bener. Karena subscribe itu kan kayak gebetan belum jadian kan? Ya, benar. Harus suka dulu. Suka. Dari mic. Jadi dari mic itu lebih menggambarkan karena tema-temanya diangkat jadul Terus pengemasannya juga istilahnya dibuat kekinian. Dibalutnya gini, kekiniannya gini. Oke, kita sebagai bahasa Indonesia kan menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan podcast di luar sana itu kan selalu lu gue gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Tapi nih kita di Tasikmalaya ada dengan kolaborasi bahasa Sunda. Itu kan secara tidak langsung apa ya? Ya. Jadi apa ya? Bahasa Sunda nggak bikin malu-malu amat kok gitu kan. Meskipun temanya jadul gitu. Sunda Pride ya. Sunda Pride lah gitu. Lokal. Bukan berarti nggak bisa. Sebenarnya nama loba. Oke. Nya nama kayak bahasa Sunda. Iya. Banyak kita aja cuma mungkin yang ya kita mau pedahnya kemarin tadi kan mesti diberi Iranis jadi rada ngangkat lah seorang teh sebagai pengalus nale baik pencitraan gitu pencitraan bagi tadi kita mau ngomong kayak gitu kan di balutnya dikemasnya bagi saya ya ini jarang loh yang angkat-angkat misalkan tema ngeri-ngeri pinjol jadi ngeri main gitu kan. Oh ternyata tapi kan sebagai balik lagi nih ke hostnya gitu kan penyampaiannya masing-masing YouTuber kan istilahnya iya YouTuber boy punya gayanya masing-masing ya mungkin lah inilah sebabnya gitu kan. Terus kenapa lagi ada apa istilahnya gambar tepir tuh ada hitam sama biru ya biru. Kalau hitam kan istilahnya dalam satu tema tuh pasti ada pro dan kontra. Oh iya. Benar. Karena apa? Media zaman sekarang tuh ya ada pro dan kontra. Benar. Yakin lah ketika misalkan istilahnya ngangkat satu tema pasti ada yang pro, ada yang kontra, itu hal yang wajar. Bagaimana kita klarifikasi juga gitu. Kenapa? Dulu kan banyak yang nyangka sebagai itu hanya Kanaming ataupun di temannya Kanaming dan sebagai itu hanya Andri di temannya Andri sendiri gitu. Saling-saling pada ngomen yang kalau bisa nafsunya ganti itu tuh aja bosan katanya. Mereka kan nggak tahu sebenarnya kalau sebagai itu berdua karena apa balik lagi ke situ kita memposisikan sebagai pro dan kontra dalam apapun bukan pro dan kontra aja sih sebenarnya lebih ke memandang suatu masalah tuh dari sudut pandang yang lain karena setiap orang kan punya definisi terhadap masalah yang masing-masing gitu. Nah makanya ini ngena banget terus hitam ya tadi terus yang warna birunya balik lagi nih penyampaian supaya tidak isu yang diangkat jadi melebar jadi dibalutnya biru itu dengan warna cerah kan ceria gitu kan. Memang harus ceria. Benar ya karena kita tuh sebenarnya generasi blue sebenarnya generasi biru. Generasi biru iya film blue. Beda nggak tahu mentang-mentang lihat Hardi saya tadi penyegaran. Harus kok tinggal dikit ini apa nih di Haidan di muka gue mesti terus gambar apa ya si kabel kan itu ada 2 digit yang satu masukin saya juga sampai lupa loh masukin satu ke mic nih kalau satu lagi nggak masuk FOH kan nggak bakal jadi suara. Mantap ini ada ibaratnya yang masuk ke mic-nya Bang Nami masuk ke FOH-nya benten es tukang sono ya FOH emang gitu. Jadi secara definisinya ya bagus lah. Saya appreciate banget kalau misalkan ya mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk karena kita kan lagi pandemi nih. Jadi dituntut kan daerah sekolah via online-nya bosen boy. Betul. Jadi ada kreativitas lain ya mungkin
ini akang pada suku gitu ya gitu. Alah. Jadi bisa istilahnya jadi role model Ini suhu ini panas ya. Gini, kita sebetulnya ngisi kekosongan waktu aja sebetulnya, karena kan apa ya, sebetulnya orang ingin si Andri selama tuh panggil ketemunya. Jadi judulnya tuh teman yang lama hilang bertemu nah, kembali gitu. Bisa. Ngeri boy. Jalinan kasih tali kasih lama. Jadi benar sih mengisi waktu luang karena sekarang kan bukannya nggak mau ya, nggak mau balik lagi era pandemi kita gini mah kita kan ribut perang dengan musuh yang nggak kelihatan. Dulu mah kan balik gawe kita bisa nongkrong dulu kemana main dulu mana baru balik ke rumah. Sekarang kan jam dibatas, mau nongkrong di misalnya di warkop ataupun di kafe di manapun. Ini gimana caranya ngisi waktu luang yang bisa di rumah tapi kita nggak produktif, kita nggak ngelongo tidur doang gitu. Makanya ya kayaknya ini aja lah mengisi waktu luang gitu. Ya kan masing-masing orang bisa mengisi waktu luang mau beda-beda gitu. Salah satunya sepertinya mudah-mudahan dengan adanya podcast sebagai kan bisa menjadi acuan untuk anak-anak muda. Lebih kreativitasnya benar, jadi jujur gitu kan. Sepatu kanan sama kiri beda nggak? Beda. Siap misalnya ya. Biasa impor lah. Oh ya, sekalian informasi juga ya, kita sekarang hadir di bukan 3 sih sebetulnya, 6 platform. Kita sekarang hadir di 6 platform. Ada di Anchor.fm, ada di Spotify juga ada, terus di radiopublik.com juga ada, terus di Google Podcast juga ada, terus di YouTube. Breaker Audio. Breaker Audio. Ya YouTube nggak pasti. Nggak pasti kan asalnya gitu YouTube. Berarti itu mah kita bisa mendengar ya kalau misalnya berada MC semua dengan wajah-wajah ganteng kita bisa hanya suanten ya. Bisa. Karena mendengarkan suara biasanya ya imajinasi teh main. Theater of mind sebenarnya. Itu benar bisa. Theater of mind. Theater mah jero tahu nasi. Kan dina hadis riwayat ieu naming. Itulah secara ininya itu gitu kan. Secara garis besarnya itu. Untuk ditangkap ada masuk saja. Kita subuh juga. Jadi itu nama dari mic, dari lambang yang itu dan dari kabel itu ya. Nah Bradensis kenapa kita ajak ngobrol, kita juga pengen tahu dan yang kemarin kan udah disebutin juga gitu. Ini penasaran orang tuh sampai sedetail itu gitu menjelaskan, kita juga sampai yang sampai kita juga terinfluence ya. Berarti kita mah nggak kepikiran gitu, tapi ketika yang disebutin berarti emang ngikutin banget dari awal gitu. Kita mah bikin aja gitu. Ada filosofis tertentu. Sama model zaman ayeuna mah kalau DJ Alan Walker gitu kan ya. Dipakai ke orang mana gitu kan, tapi orang tuh nggak tahu maksudnya lambang awet teh naon gitu kan bisa sebagai lambang minuman gitu gitu. Jadi sebenarnya mau diedukasi teh ketika baru mah sempat bumi gambar jauh keringannya, tapi dah mun secara eta mah lain kana eta wae gitu. Jauh teh mana kalau pokoknya nu dina baju kawanan nu sangkutanana asy-asy gitu guys. Nah jadi penasaran ngomong-ngomong kan orang tuh nggak semudah cuma nyablak doang ketika menjabarkan sesuatu. Jadi penasaran, kita mah hajar langsung profilnya, backgroundnya itu pengen tahu, udah penasaran. Soalnya kemarin juga kan kita berteman ya di medsos ya segala macem, dilihat-lihat, dan ini mah the music gimana? Eta IG nu anyar, nu saja itu bisa dibuka, ku saya teh. Kunaon? Password terus nomor lu baheula gitu kan. Dia ada gaptek sih ya. Ada gaptek juga. Ada gaptek saya mah. Jujur. Saya mau penasaran, sok lah bade ngadongeng naon ini mah bebas di sini mah. Kita gini berat si ini teh kan kasuh lah dari kecilnya. Naik borhood. Naik borhoodnya besar kecilnya memang kelihatannya kasuh pisan lah gitunya dari kecil sampai sekarang gitu kan. Terus jeung bokapna ge akrab kan gitu. Bokapna kan
biasalah dulu makan kasetnya, zaman kaset tuker-tukeran kasetnya pas ke rumahna nyis koleksina Beatles, Queen, Zeppelin, Uriah Heep, karena itulah band-band jadul lah band bahaya unggul bahaya unggul culik kurang ku babehna dia dulu kemana cicing kamu ngomong kemana ngapir mistir teh nya Abidin tapi teu ana teh jadi kasuh lah dari kecil sampai sekarangnya dari mulai nyalah dari sampai anak kecil lah gitu sampai sekarang dia di mana kamu teh kuliah teh Unsudnya tadi di Purwokerto di Purwokerto nya. Nah kaget oge kan ketika tiba-tiba pulang pas balik ke Tasik kan referensi musiknya aneh gitu. Anehnya dalam artian kieu di anak-anak di tongkrongannya nggak ada yang ngedengerin musik kayak gitulah gitu. Musik apakah itu? Musik apa coba? Jadi alhamdulillah sih ya mungkin kalau disebut musisi wah masih jauh. Berat dong jauhnya. Tapi karya. Kalau dijalankan mah ya nggak dijel lah. Wih, mengisi waktu luang. Dadang Jainuddin. Oh, di IG-nya sempet ya sebetulnya. Tah lah ditanyakan. Awalnya selesai kuliah main musik DJ kan itu kan dia lah gitu kan. Nah, ini teh gimana ya? Kan nggak semua orang biasanya kita yang kaum minum kan biasanya ngeband lah. Standar ngeband pasti. Karena apa? Karena bukannya ya kan selera orang beda-beda cuma nganggapnya DJ itu kesatu makhluk mah. Ya, sih. Perang gitu dah nya, perang gitu. Jika ngeband wae kan rata-rata orang jadi gitaris, jadi iya, jarang menjadi drummer soalnya makhluk gunawan makhluk gaib itu. Kenapa tiba-tiba DJ gitu memutuskan jadi awalnya suka jadi DJ jadi saya diajak ke teman-teman di kuliahnya dugem lahnya istilahnya asik gitu kan pas masuk memang rada-rada rewas kayak gitu orang budak mah gitu. Pas masuk wah asik nih gitu kan ya lihat performernya gitu kan emang kalau sepintas mah jika nubabari padahal teu gitu susah gitu kan eta teh nono ya udah kawari ya ari king gitu kan enak ya eta gitu duduk gembira we nya urang teh gembira nya duduk gitu serius ya terus gitu nggak segampang dikira gitu kan ada kalau dulu mah kan ada turntable yang dulu mah pakai vinyl gitu kan ya emang ada agak pilihan hitam agak sulit tapi ketika awal mah udah zaman serba digital gitu kan. Berarti waktu zaman kuliah dulu tuh itu tahun berapa itu? Sekitar itu tahun 2016 lah. 2016 mah digital. Tapi tetap diajarnya dari vinyl lah. Soalnya katanya dengar juga dari papan itu katanya kan itu teh nojosin jarumnya. Si jarum ke vinyl. Nah itu ya. Iya. Can di nepkeun ka sampai jarumnya potong mah berarti eta ecek-eceknya nih berarti. Kan belajarna teh kitu cenah. Terus aya nu istilah teh naon scratching. Scratching itu teh. Itu pertama sok penasaran ya kan ada apa dunia ini kapal itu teh emang benar belajarnya teh kudu si jarumna teh nepkeun ka potong. Jangan sampai bukan sampai patah sih sebenarnya. Kebanyakannya ngacung. Lumayan eta hiji jarumnya lumayan gitu kan hargana. Gitu kan. Jadi emang kudu benar-benar teliti ketika pakai turntable gitu kan ya no final gitu. Harus benar-benar hati-hati gitu. Ini teh gitu. Kan itu teh kan dikunci kemudian tapi bisa bisa loncat. Nah, iya si jarumnya teh kan. Kenapa bisa loncat? Tuh di Parius. Karena kan ketika final masuk kan muter ya. Terus dimasukin jarum. Emang karena kan si final tuh nggak selamanya rata. Sisi gelombangnya dari sana lah gitu kan bukan ya kalau ada yang patah ada kebanyakan sih kalau
saya pribadi mah ngacong gitu. Oh, Gitu. Ush, bahayanya. Tapi Lu nggak pakai biar perasaan gitu, pakai perasaan. Nih, ngancemnya. Tapi di rumah hanya pengenalan, sempat belajar, tapi sekarang kan serba digital gitu kan. Tapi nggak semudah istilahnya bubari enggak. Jadi kudu sarua nyamakeun kunci. Nah itu kalau bedana nu digital jeung nu vinil naon? Kalau vinyl mah kan itu benar-benar dalam satu vinyl tuh misalkan 5 lagu. Udah itu gitu kan. Deck A, deck B. 5 lagu, 5 lagu. Berarti deck 2 berarti memang kudu terampil oge menurutnya. Harus terampil, tangan harus terampil gitu. Terus aya serba digital aya mah kan pakai flash disk. Oh. Pakai flash disk 2. Gitu. Berarti Terus kalau pakai flash disk mah kita apa namanya tuh bikin musiknya dulu dong di rumah. jadi sebenarnya nyetir musik sebenarnya. Yang lagi hype yang pengen diputar apa? Karena kalau vinyl mah kan seadanya. Adanya. Berarti kita tinggal kayak jago gimananya aja gitu ya. Tapi kan kalau yang digital sekarang itu kan kita udah ngeramu dulu nih musik apa aja kan itu bisa puluhan sampai ratusan ya mungkin. Iyalah, karena kan flash disk kan macam-macamnya kapasitasnya kan kayak kapasitas 5 giga, 12 giga kan 32 giga. Tapi belajar pertama mah emang yang apa disebutnya kayak Vinyl. analog lah bisa disebut ya. Analog dulu. Oh, pantesan sering lihat yang kadang tiba-tiba buka masukin lagi. Wih, berarti memang adanya. Berarti ya anu vinyl mah berarti memang kudu terampilnya. Berarti harus nyiapin kan itu isinya maksimal 5 lagu tuh. 5 lagu. Berarti harus nyiapin beberapa ya. Beberapa. Terus kan kieu nya, harga vinyl kan mahal. Mahal. Nah, itu kan berarti nu analog mah investasinya lebih Lebih gede investasinya daripada sebenarnya kan ayeuna mun dina perkembangan musik DJ mah justru lebih EDM mahnya EDM tuh jadi secara elektronik dan musik teh jadi bukan satu genre, banyak genrenya. Jadi aya elektro, aya house, aya dubstep, terus aya trance gitu. Oh, itu teh di satu apa namanya EDM tuh itu IDM itu secara garis besar subna tagline-nya IDM. Kalau dijabarkan banyak apa istilahnya genrenya banyak gitu. Jadi bukan hanya elektro aja gitu. Jika lagu-lagu kita anu aplikasi nu banyak ayeuna itu termasuk IDM tuh? Termasuk. Kalau bagi saya termasuk. Termasuk itu. Berarti model dina kita kan gadget kita mau disebut ngaran bisa salah itu termasuk. Termasuk salah satu genre. Sama aja kayak misalnya rock ya, ada slow ya, rock, mungkin ada rock ballad, ada hard rock, kayak powernya ya pop rock muka gitu. Berarti ada subgenre lah. Subgenre banyak. Nah, terus berapa lama tak biasanya belajar tina analog ke digital teh berapa lama biasanya? Nah, analog 3 bulan, kalau digital mah kalau dihitung-hitung lumayan kena digital sih. Memang digital penyesuaian. Saya lulus 2 tahun lah. 2 tahun. Ada sekolah oke berarti? Sekolahnya aja. Saya sekolah ketika di rantau gitu kan. Awalnya setelah selesai. Jadi ya yang sering ketika mau beli alat ya. Kayak teman gitu kan. Pas masuk, Mas, ini tahu nggak rumah siapa? Saha. Nempo gambar. Ada posternya Melly Guslau gitu kan, ada apa dengan cinta. Ternyata saya di sana membeli alatnya beliau yaitu si Mas Erik yang kolaborasi sama Melly Guslau. Nyanyi ada apa dengan Cintrong itu. Saya beli alat pertama dari beliau. Sampai sekarang alhamdulillah masih terjalin komunikasi baik gitu kan. Itu yang udah digital berarti. Udah digital. Pas beli berapa dulu? Dulu itu beli Mas Erik teh karena second jarang dipakai 8 juta. 8 juta. Motorin berat. Yoi. Pas serius. Nah, saya enggak. Jadi istilah mah asup emak artis gitu ya. Terlalu norak gitu. Nah, emang saya jujur dah beli alat gitu kan ketika tahu Mas Erik ya udahlah. Nah, jadi ada semangat gitu. Fokusnya jual belinya. Jadi bukannya karena kan kalau ada yang udah jadi artis besar mah gitu kan penyanyi besar atau apa ada jagain macam beliau enggak. Beliau justru malah ayo ngobrol bareng.
ketika Mas Erik kan Mas Erik juga DJ gitu kan ya. Oh, itu tuh Mas Erik. Nah, ini baru tahu nih, beneran. Karena Mas Erik Iya, sama. ternyata. Kirain backgroundnya sama penyanyi. Backgroundnya kan Ini aja ya. Solo karir terus punya band. Oh, benar non? Emang musik dulu apa ya? Oh, mau debut. Debut dulu. Wih, angkatan itu nih. Mas Erik terus Oh, namanya KN Ken gitu kan, King and Noise gitu kan. Itu dari nama anaknya si Mas Ken. Belajarlah saya dari ketika sempat Mas Erik. Saya gua nggak bisa diganti dulu. Oke. Kita aja bakal menutur lah berarti gitu. renungna teh dari awal ke sana biasa merenya Cilembur mah pengen tahu dunia Ya. itu diajak tiba-tiba orang lihat orang tuh juga nu babaring gituan enggak aing bisa gitu ya rata-rata awal Iya, tiba-tiba ces sukanya dari situ Dari situ pertama berarti Dari situ. awalnya. berarti awal pertama suka dari situ terus belajar dulu kan belum beli alat kan Nah, belum beli alat ini kan menariknya. Si ini teh kan kuliahnya di kedokteran. Di kedokteran si ini teh kuliahnya teh. Dokter gigi berat. nah mungkin ini nyambung mungkin kan si sama dengan vinil kayak jarum benar nggak Benar. ya Yes. aduh ya mesin ke bawah orang teh ya kan ya biasanya jarum scratching isinya mouse di scratching gitu nah isinya ya sebelah sini jadi dua ini gitu Sini teh kan kuliahnya di kedokteran tapi Kedokteran tapi dia teh lebih fokus ke karir dunia hiburanna gitu. Karena kan si banyaknya aktivitasnya kan DJ, ongkoh, terus pernah jadi manajer band oge-nya. Nah, Jadi manajer band. susah Terus pernah jadi manajer resto sih ya teh. Lupa gaweanana sih teh berani. multi talent nah Sih, teh. ya mengisi waktu luang lah. tuang biasa tuh Jelas sanggup. Seuing jigana Sanggup. paku jeung tiang listrik. Udah lumping itu ya. Nah, terus ini masih masalah DJ nya. Nah, berarti nggak DJ udah berapa lama sekarang? Sampai sekarang? Masih sekarang. Karena pandemi ya enggak sih. Oh, iya. Cuma nanti Februari ya bulan ayeuna ya main di luar kota atau gitu nah sehari. pertama terjun tarolahnya profesional letik gedena nya ngaranna ge-nya ya profesional itu kan 2000 berapa tadi teh 2016 kan 2016 belajar sekitar 3 bulanan kan ya tas sesudah belajar Tahun itu, sekolahnya. sekolahnya setahun 2 tahun. 2 tahun G berarti 2016 2018 ya berarti. nah selama sekolah itu teh udah terjun ke dunia taruhlah kita anggap profesional ya dibayar gitu perform atau nunggu sekolah itu beres atau barengan Berarti sambil kuliah sambil nge-DJ oge. nge-DJ terus barengan Nggak DJ jalan, kuliah jalan. Jadi filosofisnya cek babe saya mah kuliah mah buku pesta dan cinta. Wih, ya. Jero ae sih. apa tadi Buku pesta dan cinta. book party and love Oh, iya. Iya jadi apa? Jero ae sih. Tapi ada ya pasti ketika turun di musik mah pertama orang tua mah kayak kaget gitu kan. Kagetnya pertama pas aya event di SMA 1 gitu kan, kebetulan bintang utamanya si siapa si Jevin Julian sama Rini anu Idol yang itu The Remix The Remix dari sana terus jadi DJ pembuka sama DJ Nika gitu kan dari sana DJ Nika Nika itu DJ Nika gitu kan pas kaget gitu kan si anak-anak osisnya panitianya kan yang jadi perform pertamanya anak apa kaget gitu kan pas lihat dia budak orang gitu jadi emang ada bagi saya mah ada beberapa hal yang orang tua tidak perlu cebas gitu kan tidak perlu tahu karena cukup ke budak sekiranya budak itu bisa kaotakan balik di kakot. Nah ini potong nih enggak semua orang jangankan dunia DJ musik DJ ya karena dunia anak band juga enggak semua orang tua gitu izinin atau support betul. dari zaman dulu sampai sekarang
kalau misalnya band oke lah kelihatan karena ya pasti manggungnya gitu stage-nya. Cuma kalau DJ nah kan berhubungannya jarang atuh DJ berang-berangnya tengah bolong gitunya meren sihnya dunia malam kan. Nah kebanyakan anak kan orang tua tahu tuh pas zaman masih kuliah di sana itu tanggapannya gimana? Kaget. Sempat ada Kontra kontrak sempat ya kan bisikan kieu kan orang tua teh kan ada yang mendukung ya tamat misalkan gini ya itu mah terserah kamu lah misalkan yang penting mah kuliah beres kayaknya hobi jalan gitu kan tapi aya oge kan anu kontra mana kudu sekolah ulah DJ kan gitu misalkan nah si babe kumaha waktu dulu emang kalau ayah mah jadi didikannya lain galaksi keras gitu kan itu sampai ada dalam keluarga tuh bisa ngangkat ya baik di dunia pendidikan awalnya nawaran sih pasti dekat di nawan iya pasti lah karena kan identiknya dengan identiknya dunia malam kan tapi dah seiring berjalannya waktu saya dibuktikan lah napak lah beli naon ayakan yang akan menjadi kolotnya meskipun ternyata ya saya mah berpikirnya saya mah gawe profesional gitu kan orang lain mau kita ya karena kan pekerjaan yang paling enak itu hobi yang dibayar yoi tapi pernah bener bisa tapi pernah tuh dibayar pernah dibayar desangu bungkus desangu de cap nuhun rice box pernah tapi ya apa ya jadi satu pengalaman lah atau langsung jeder tuh terus sempat dikasih masukan bukan dari kalangan musisi gitunya gitu kan yang jauh lebih justru ketika saya main pertama saya dikomen sama soundman mas ini kurang ini kurang ini pemilihan lagu ini di saya aja diajak di soundman gitu kan iya awalnya kirain kalau DJ itu mah kan serba otomatis ya beda sama band mah kan banyak instrumen ya beres drumnya bass dung gitunya segala macam kirain eta mah geus pasti balance lah ternyata enggak ya tetap ada yang kontrol kayak poha ada yang kontrol hari di apa namanya tuh itu disebut nate alat DJ turntable nate ada mixernya ada kayak middle tune ada itu ada berarti di situ juga ya di situ juga kan jadi kita yang di stage kita mikir di belakang pun yang orang soundman pun ikut sama berpikir jadi kita sama-sama kerja gitu ya berarti itu jauh jeung band lah ya sebenarnya ada sama cek sound heula teh saja cek sound lah semua mau misalkan lagunya kan otomatis si naonnya istilahnya BPM kan karena soundnya keceng beki bisi pecah bisi kumaha gitu kan nanti kan ada arahan dari soundman Kang ieu misalkan ini harus begini monitor kan kalau kita mau main monitornya di depan gitu jarang pakai ieu mah mun geus jalan di harusnya biasanya ada di dia itu monitor cukup pakai ini doang oke siap nah terus pengalaman menarik ketika nge-DJ apa saja? Lu menarik pernah ya sempat Mas ini ada main di Jakarta kan? Private party ya. Oke siap. Saya terobadanya. Cuman pas di kereta nonton ngobrol biasa nggak briefing orang gimana sih medannya kia kalau cek sound cek sound pas ke hotel tidur malamnya pas masuk widih cantik ya saya sewa yang berpesta awal mungkin pas masuk tapi di klub di hotel di ballroom pas eta akhirnya nyamper set request bagi saya kan request emang orang komando lagu main gitu kan komando lagu teh komando lagu disingkat ya eta ya kan pekerjaan lah ya kamar gelap ya iya jadi istilahnya sekarang mah apa itu PR pekerjaan lah pekerjaan jadi gitu walaupun manggil saya komando saya kan pas sementara iya audiens kan kelihatannya cewek gitu kan pas ayo ngareos pas ada galaki sing horeng biasa gini transformasi luas pak transformernya luas didinya di nate orang yang balik tapi dah profesional kan ya sampai kan sudah pekerjaan harus tekan kontrak gitu kan mau tidak mau harus selesai
ku gelap teh ku poek. Ketemu namanya ini boy nya. Ya pokoknya ketemu anjing udah berai. Nah, kieu. Eta sih sampelna teh jadi satu ini lucu oge sih bagi orang pribadi mah gitu kan. Oh, jadi si private party eta teh dikira nyangkana ladies, ternyata transformer. Yes. Tapi tidak terpengaruh dalam itu ya kan. Pas selesai saya pulang langsung ke Tasik gitu. Terus selain itu air itu iya deh ya masuk di kamar gelap gitu. Jadi kan mau di Purwokerto mah jadi mode sorry-nya nyebut karaoke lah. Family karaoke gitu. Kan aya lounge-nya gitu. Di mana eta waktu? Purwokerto ya. Kebetulan kegiatan Mas Erik. Oh. Mas Erik sama Mas satu lagi ada Jackson. Saya teh kacalet ngomong bahasa Sunda. Aji teh balik ya sama enak. Oh, waktu cek sound teh aji teh balik. Berarti sih aji teh balik teh kayak gini. Wah, ini enggak bener nih kayaknya. Gitu kan. Oh iya, soalnya balik Kak. Nyamperkeun. Emang pesan wah, ya mesti dia paham ya. Aya nyamperkeun karena kawiti mana? Alas ya euy. Hah? Gelingan orang Sunda euy. Saya teh kan. Efeknya efek satu frekuensi. Penuh. Oh, abi mati BTC gitu kan ya yang mendekati lah gitu kan ya. Jadi dia satu sisi bukannya orang tidak bangga naon ya orang di mana gitu tapi satu sisi ada karua sih sebenarnya kaget lah ya kaget miris juga sih sebenarnya tapi pas seruna kalau misalkan jadi regulasinya tak mau naik teh tidak langsung dialihkan langsung ke room gitu kan jadi menikmati dulu di lounge gitu kan sambil menunggu si room kosong dibersihkan baru masuk masuk. Oh, tapi dalam satu malam pernah eta mah ngahibur aranjeunna unggul gitu kan. Ladies night dewa gitu. Ternyatanya dan emang terkenal lah tuh majang-majangnya. Terus kan tadi aya negatif dah cenah non DJ kan identiknya dengan dunia mah sebenarnya mah begitu oge gitu kan. Tergantung pengemasanana. Contoh tadi kan mun beurang-beurang cenah kumaha justru di luar negeri mah kan ada festivalnya. Jadi dikasih wadah ya festival contoh ada ultra musik gitu kan ya. Musik itu event tahunan di luar negeri di Eropa. Oh di Eropa. Terus ada Tomorrowland gitu kan. Aya Electric Zoo gitu kan. Masih banyak gitu kan. Justru itu festival itu dikemasnya dari siang sampai malam. Gimana layaknya band lah perform gitu. Cuma instrumen yang dimainkan beda aja gitu dan itu apakah terjadi crowded pasti crowded itu sebetulnya balik lagi ke mindset ini kita masuk ke sana tuh mau sekedar hiburan gitu kan ya atau apa ya atau pelampiasan gitu itu mah balik lagi ke kitanya gitu terus sama mungkin pengemasan acara juga kan kalau di luar negeri benar-benar ditata gitu kan saya salutnya kan di luar negeri salah satunya ya ultra gitu kan tapi kadang bukan balik lagi maksudnya orang tuh rata-rata ketika kita tuh udah tahu lagi harusnya yang disorot kan masalah musiknya betul ya kenapa lingkungan yang disorot gitu kita mah ada sebagai tahu kan sebagai pengamen gitu ya nggak sudah orang mengamen gitu ya nyari nafkah gitu justru kan sekarang di Indonesia pun sama ada yang festival udah mulai gitu kan di Indonesia ada event apa aja kan Jakarta Warehouse Project DWP nah terus kalau DWP ada persihkan ya Jakarta Warehouse Project terus ada Saga di Bali terus ada Electric Bali ada banyak di Indonesia itu sebetulnya sekarang malahan kan ketika di AWP kan musisi DJ dari luar negeri kan ikut perform juga Hardwell dan terus siapa Calvin Harris dan Alajang dan yang lainnya gitu. Terus kan kalau misalnya lihat kualitas juga sekarang ya yang Indonesia juga kalau misalnya dengerin audio doang ya itu nyangkanya kita impor mah ternyata Indonesia punya justru kan tadi supaya tidak tergantung pengemasan kan contoh ada nih musisi satu Word Genius itu kan dari ada Reza Arab Eka Gustiwana terus yang satu sekarang kan diganti jadi Gerald gitu kan nah ini dari ketiga itu ada ikonnya sebenarnya Word Genius tuh
Jadi si Eka Gustiwana kan apa ya, mengupkan budaya-budaya Indonesia. Etnik lebih etnik ya. Instrumennya etnik Bali. Terus ada lagi dari Jawa Timur apa jangan si Alfi Rap. Ada Alfi Rap yang selalu yang apa lagu Indonesia Raya atau apapun itu selalu melibatkan unsur-unsur instrumen etnik. Jadi nggak selamanya negatif. Ya, itu. Jadi bisa dikemas juga dari Tuh, brand. Berarti dunia DJ tidak selamanya identik dengan dunia malam dan negatif ya. Yes. Malahan udah dijelasin sama si Tesar ya. Malahan ketika teknologi teknologi dan dengan budaya tradisional digabungkan itu menjadi sesuatu yang wah gila ngeri lah, keren lah gitu. Nggak bisa digambarkan sih, cuma wah kayak banget ini gitu, ngeri kan tiba-tiba. Ketika olahraga tahunan di Indonesia kemarin kan Alvira bikin lagu kan itu kan bisa. Balik lagi tergantung pengemasannya. Iya sih, ngikutin juga. Eka sih ngikutin musik-musiknya kayak mana gitu. Ketika pertamanya intro dia gamelan, tiba-tiba ada wah itu langsung dubstep keluar, wah ngeri lah gitu. Nah terus ini kan pernah cenah masuk top DJ 100 top DJ di Indonesia. Itu kriteria penilaiannya dari mana? Serius. Wis, berarti sis top 100 DJ Indonesia. Soalnya pernah lihat di IG-nya yang dulu, bukan IG-nya yang sekarang. Dia ada top 100 DJ Indonesia masuk dia tes gitu. Orang Tasik. Ini Saperum. Berarti sis. Ya nu kieu Tasik. Ini orang berarti kurdet kampurannya. Nah, itu kriteria penilaiannya dari mana? Satu dari kan bikin saya sempat bikin single sama teman DJ juga, DJ Deva Nobita gitu kan. Jadi saya bikin lagu mah sesuai dengan apa isi hati gitu. Terus keduanya performanya udah berapa jam? Biasa jam tayang bos. Jam terbang. Kaditu kan ya akhirnya dari satu manajemen. Berarti itu tuh ada penilaian dari satu apa ya disebutnya lembaga mungkin ya, lembaga gitu. Iya kan lembaganya benar gitu kan wadah gitu. Tiba-tiba kan harus tiba-tiba ujuk iya kan dasarnya di mana asup 100 DJ gitunya. Tapi orang lain nggak bisa naon sih setesar gitu kan ya bagi rokok ngapu lah orang ada kieu dah. Santai. Bahagia karena ada kita masuk lain kali itu itu bukan duit ya. Pas kan dia Inomat geus tarutup gitu kan. Ini tuh smoking on the way itu smoking on the way. Alat komunikasi kan. Kunci di papel mah ya smoke and water. Benar iya pas smoke and water kan. Alat komunikasi. Kan tadi masalah dunia DJ lah ya. Nah terus bisa jadi manajer band kumaha caritana awalnya tertarik pengen manage gitu kan. Berarti DJ dulu udah DJ ya DJ lah mana-mana gitunya istilah nama gitu mobile lah nih. Tiba-tiba wah manajer ya gitu, manajer band gitu. Masih belajar jauh untuk ke nama seorang jadi kan biasanya dia mimitina timal kan kemarin tadi kan kalau nge-DJ kan ketika diajak sama teman tiba-tiba suka. Nah ini melihat performan suatu band kah atau misalnya tiba-tiba gitu senang aja sama apa ya genre yang dibawakan. Itu waktu masih di Purwokerto juga. Udah di Tasik. Udah di Tasik. Ya kebetulan personel-personelnya juga kena gitu teman masih satu permainan, jadi ya learning by doing lah saya main gitu kan ya, dengan segala keterbatasan dan kekurangan saya gitu kan ya. Sebisa saya masih sekarang udah enggak. Kenapa enggak memutuskan jadi manajer band lagi? Kenapa memutuskan enggak jadi manajer band lagi? Apakah karena memang ada aktivitas lain atau apa? Aktivitas lainnya lebih ke ayana sih, satu ke keluarga sih. Keluarga. Lebih ke keluarga itu aja. Jadi ya yang namanya yang pertama gitu kan ayah kemauan kalau jadi orang tua ya. Gitu kan, ya. Dan waktu juga mungkinnya kalau misalnya udah balik lagi ke kota asal biasanya ya sih. Dulu mungkin waktu masih zaman ngebolang lah kita istilahnya
Mungkin kan itu mah ya dia tuh balik ke kosan yang mana meningkat yang duit. Benar. Kan kalau di sini mah udah tahu kita juga nyari duit ya, tapi kan namanya orang tua kan nggak bisa gitu. Tetap. Terus jadi manajer band, jadi manajer resto sih ya teh. Aduh, telah kedeng. Terusnya ini sesuai. Naik layar. Iya. Ya. Rasa jadi ada teman gitu kan ya bareng-bareng lah. Ya akhirnya terjun lah ke Duyasan atas dasar satu dan lain hal gitu kan. Berarti Tesar ini adalah orang yang menyukai tantangan mungkin ya. Iya, tidak terlalu sih. Jadi gitu. Soalnya segala dicagap sih mah. Jadi kan mencoba berbagai hal-hal baru kan gitu kan. Kayak jika tadi kan DJ kan. Ketika orang lain memutuskan band-bandan lah ya, sana kan gitu kan. Mahiwal sih. DJ gitu. Terus jadi manajer band kan. Terus jadi manajer resto kan. Kan itu berarti kan pekerjaannya kan beda-beda kan. Aneh Mahiwal lah karena ya tadi eta geus pugu jadi DJ. Terus yang dan dari sisi pendidikannya juga kan jauh kan. Jauh gitu. Walaupun ada jarumnya sama jarumnya. Tapi kan biasanya lamun kuliahnya anu di IT atau anu di seni lah gitu kan. Biasanya kan gitu kan gitunya gitu. Terus dan juga kenapa memutuskan jadi manajer band di balik layar, kenapa nggak jadi player? Nah, kan dia player kan disebutnya. Tapi sempat gabung dalam band di Tasik gitu kan. Jadi tapi instrumennya DJ. Jadi collab lah gitu. Jika Slipknot sebenarnya. Ini jika Slipknot jadi biskuit Senokoi tapi lebih ke hit barunya gitu kan lebih ke hit ya. Nah, terus terjun di lamun dina resto sih jadi saya bikinnya jadi supaya saya nanti punya pemajikan gitu kan. Oh iya kurang iya nah yang mau jam kurang gitu kan. Tahu lah ya gitu. Tahu terus manajer ya waktu dipakai gitu kan. Karena minggu kemarin ketika saya sebenarnya tipikal orang mau tepat waktu. Gitu kan manajernya jadi bukan dari segi makanan, dari segi apa ya waktu. Karena peribahasa time is running out-nya. Yes. Lagu itu. Time is running out. Time is money ya. Waktu adalah uang campur. Waktu mah numpuk grup mah berjalan. Benar. Time is running out. Time is money lain. Time is money, time is running out. Berarti time is money itu salah sebenarnya. Lain cenah cepat dulu kan ngomongnya. Time is money. Di sebagai mah istilah dirubah-rubah kamari ada yang komplain bahagia itu sederhana lain. Nikmat itu sederhana, bahagia itu maksakeun. Ayo makhluk itu jiwa sosial makhluk sosial lain, makhluk itu sosialita. Karena kan sekarang mah banyak yang bergeser beralih fungsi bergesernya. Jadi gitu. Nah, sekarang kesibukan apa, Sar? Kesibukan ya kerja paruh waktu di klinik gitu kan. Berarti mengaplikasikan ilmu yang dari sekolah. Wah, ini mah ada nyambungnya Saatnya gitu kan ya, setik lah. Kliniknya berarti klinik gigi berarti ya? Klinik gigi ya. Klinik giginya banyak klinik mata. Terus apalah itu kan bisa aja di klinik dokter umum kan bisa ya? Enggak, kalau klinik dokter umum enggak bisa. Enggak bisa, Pak. Kurawe. Iya nanyakan bu produser tuh. Nanti. Nanyakan bu produser. Itu tadi katanya pas belum tahu. Enggak maksudnya ya. Mana handphone? Guys. Mang giveaway gitu. Saya bikin jokes ke dia tuh. Siapakah produser sebagai anu B anu C anu gitu kan. Cerita soalnya tidak bahasnya beda gitu. Jadi kalau misalkan produsernya laki pasti mau nyebut kakak. Tahu ya, gitu kan pasti ayah wah gitu kan, wah di mana berat ya kan iya kalau yang benar berat di mana laki. Pak awet jeung laki kakak. Ini gitu kan pas lihat foto si bu produser pakai lingerie kan. Ada di banyak beaskeun. Kita kan langsung nanya, "Mang itu siapa ya?" Wis tanya-tanya. Kok sampai tahu ya, saya juga nggak tahu. Beneran, saya mah. Emang kita bener cewek? Iya. Produser teh? Enggak, ternyata si ini teh bener apa
memang mengikuti perkembangan kita dia teh. Jadi ketika ada satu kelompok set ini pasti behind atau di belakang itu siapa pasti ada pendorong gitu kan. Ayo Mas Ari pendorong pasti perempuan. Sorry lain ko laki hungkul lain pawe hungkul sih sebenarnya laki maju teh gitu kan ada peran adil dari laki-laki, peran adil dari perempuan gitu kan. Tapi zaman sekarang kan peran supaya lebih semangat ya ke istri gitu. Lebih semangat gitu dah gitu. Ya, kalau misalnya sih bukan api-api apa enggak, sebenarnya kelihatan aja kalau misalnya ngikuti sebagai itu dari proses awalnya pasti kalau beda lah, kalau ngelihat sentuhan laki-laki sama sentuhan cewek pasti beda ya. Kelihatan agak centil, agak gimana gitu ya, sentil dalam artian secara visual, secara apa gitu. Sekarang udah beda ya, pasti iya gitu. Ya soalnya gitu. Si kan karena mungkin perempuan ya, jadi dia sok nanya nanti tapping pakai baju apa. Nah, terus non itu yang dibikin meja teh kursi ya. Nah iya, memang kunaon gitu. Ganti jangan kan jadi gitu kan ya. Jadi memang ada perhatian lebih lah gitu. Dari segi estetik lah, jadi perempuan mah jauh lebih beda lah kelihatan. Ini kan itu cenah temboknya kosong cenah. Tempel poster siap. Ya. Walaupun sebenarnya dari awal juga kan nggak sengaja juga sama dia berangkat dari apresiasi gitu, dari tiba-tiba ya kayak Tessa lah ya kan mengapresiasi bentuk logo kita kan gitu kan. Nah gitu. Nah terus kan dengar aktif oke di klub motor lah ya, klub motor. Lo basi ya aktivitasnya cek kurang ge. Mending bobo kalau gua pisan sih sebenarnya ya aktif dari salah satu komunitas. Kalau ke SMA mah dulu sempat di Satas Otomotif Club, terus ganti lagi masuk ke gitu. Ya mungkin kan karena seiring bertambahnya pertemanan ya. Lah. Motor gede apa? Motor iya sih lebih ke umum sih. Lebih ke umum sih, jadi komunitas yang bergerak sekarang bukan diprioritaskan pakai kendaraan roda 4, kalau roda 2 jadi intinya kita bergerak dalam bidang sosial. Lebih ke sosialnya gitu, enggak genre yang kan ada tuh ya, misalnya motor gede khusus, motor klasik, motor ini bisa campur gitu. Berangkatnya dari kekeluargaan kita. Tapi lebih ke sekarang tuh enggak hanya namanya disebutnya teh rubiung kumpul lah gitu. Tidak hanya sekedar motor doang mungkin ya, ataupun kendaraan doang gitu, tapi lebih sekarang berpacunya ke sosial gitu. Nah ya itu kan balik lagi kan nggak selamanya ke motor apapun itu negatif. Jadi jangan dulu saya tuh lihatnya tuh ngumpul ke depan rumah. Sebetulnya siapa tahu ketika duduk bersama di trotoar itu membicarakan sebuah program kerja yang arahnya ke sosial. Ide gitu kan. Jadi ya jangan dulu karena kan gini kan stigma orang-orang, kebanyakan orang-orang klub motor kan identiknya dengan rusuh kan, terus nongkrong itu jelas gitu kan, ajang pamer kan gitu. Nah, ini kan lebih ke apa ya, lebih ke sosial katanya kan tadi kan gitu. Berdensis DJ Tesar ternyata dengan background sekolah kedokteran gigi, DJ Ongko gitu ya, pernah jadi manajer band, ternyata fotografer oke. Diajar mimiti fotografer bapak ya awi awal jadi gini jadi cerita sedikit ya awal di Perum ya kan Naming awal saya nepikeun ka ada kalau yang beli kamera gitu kurang mah lain fotografer habis foto grepe itu kurang dong. Jadi, pantesan dulu sempat ngedengar gede namanya. Naming jepret. Gede desa naming jepret dulu. Justru dari di lingkungan komplek kan ya belajar bareng lah. Ya karena emangnya dari dulunya. Dari dulu. Gitu. Karena kan basic Mang Naming kan dari istilahnya apa ya? Broadcast. Jadi kan otomatis kan aya ilmu eta. Pokoknya ningali sudut dari si Iman. Sudut pandang deh gitu. Pandang resep gue.
hari itu melengkung. Centang Gitu. Ya ternyata kan dibalik sosok seorang DJ kan, terus pernah jadi manajer band, pernah jadi manajer resto oke, ternyata ya itu tadi ada sosial, jiwa sosialnya tinggi lah. Nah, Bradensis, kita tuh sebenarnya ya kenapa diajak ngobrol gitu. Ada ngomong istilahnya narsum di sebagai itu kok susah. Enggak susah sih sebenarnya, gimana ya? Enggak, gini lah. Intinya mah Bradensis ini juga buat Bradensis juga yang di rumah ataupun di lingkungan kalian, kadang kita tuh di satu lingkungan, di teman nongkrong itu kan kadang nggak tahu teman kita tuh punya aktivitas apa, kegiatan, dan punya bakat yang kadang kita juga nggak tahu gitu. Sebetulnya. Terus kalau misalnya kita nggak ngobrol lebih itu juga kita nggak tahu gitu sampai sejauh mana. Kayak kemarin kan kita undang dari foundernya Muncrat, itu kan teman kita juga nongkrong, ternyata udah lama gak ketemu. Wah, dia tuh penggiat ini ternyata ya, dia sekarang gini. Ternyata mungkin teman-teman juga ataupun saudara Bradensis yang di rumah dimanapun juga kadang ada mungkin teman tongkrongan yang kadang profilnya juga kita udah lupa gitu, kita kegiatannya apa, tapi itu menjadikan sesuatu yang kita wah amazed banget gitu, amazing lah, bisa kieu gila lah, keren gitu. Makanya sebagai itu suka banget kayak orang gini, karena kan bisa apa bisa siapa gitu, bisa jadi terinspirasi juga lah. Ternyata apapun yang mungkin kita tuh sebagai manusia mungkin semasa hidup, apapun itu yang positif selama masih kuat lah lakonan we gitu, jalani aja apapun itu. Gitu. Nah terakhir Sat, apa yang ingin dicapai dasar kedepannya? Ingin dicapai pertama bisa membanggakan yang menjadi orang tua, itu satu. Terus bisa ceritanya punya klinik sendiri, amin, gitu kan ya. Siap. Terus bisa main musik secara normal lagi, gitu kan. Mudah-mudahan corona ya tes segala pandemi cepat berakhir. Go gitu kan. Itu juga kalau buka klinik seru juga ya. Seru. Sakit giginya, klinik gigi sambil nunggu, wah diiringi dengan host musik, bermain musik, juga keren oke. Nah apalagi terus selain itu? Intinya kalau dari segi musik sih, Kota Tasik bisa di tahun ini bisa lebih muncul genre-genre baru, terus band-band baru. Sebentar, motong juga. Di Tasik tuh ada komunitas kayak DJ gitu nggak sih sebenarnya? Belum. Oh belum. Tapi di Tasik banyak DJ. Banyak. Banget. Nggak banget sih. Oh cuma ada. Aja. Atau kenapa? Bisa kaliannya. Lah kamu mah segala iya curang mahnya. Bikin tuh. Nanti ada pasir. Ada pasir. Ada. Jadi istilahnya tuh bisa yang sholat lohor jam 11 gitu. Jadi kudu jam 12 lebih gitu. Sesuai gitu. Tapi pernah kurang sholat subuhnya. Sholat subuh. Orang pas balik di masjid dicarekan ku imam. Sholat subuh 3 rakaat. Emang sholat subuh seberapa? 2. Alas ya. Basis apa orang lihat santai banget. Nah, nih kedua baper. Enggak sih sebenarnya keren juga kayaknya kalau misalnya Tasik kan di enggak juga ya. Ya sih. Gudangnya lah. Dan juga gini, setiap kita tuh kan kalau misalnya ada orang yang penasaran dengan kota kita itu menambah sumber devisa juga kan, pendapatan. Jadi ketika ada entah siapapun yang datang ke kota kita gitu kan, dari segi wisatanya udah pasti kan banyak, sejarahnya juga banyak di sini, kulinernya apalagi terkenal kan gitu. Nah ketika ada musik juga kan, kalau misalnya kita udah boring ya ketika datang ke suatu tempat terus musiknya itu doang gitu kan. Kalau di sini kan misalnya nambah lagi itu kan bisa lebih keren ya. Ketika misalnya lagi datang
ini Siapa? ada kok di Tasik juga musik misalnya DJ ada, sukanya musik blues komunitasnya ada gitu. Jadi ya biar beragam lah mudah-mudahan. Soalnya dari underground juga Tasik nggak pernah mati, gila makin keren lah anak-anak. Pengen deh ngomong kapan-kapan dengan baru dapat ya undang lah ke sini. samparan sama Ya, samparan sama. keren. Karena apa ya, mereka dengan underground lah gitu kan, gitu masih bisa membuat acara yang Dengan jiwa militannya gitu kan. dia Tesar bikin oke tuh DJ lah ya. Insya Allah, Lah sambil ngobrol-ngobrol nongkrong Iya. gitunya, ajakin teman-teman kan kerennya. Ya, tapi harus nunggu pandemi berakhir dulu. beres. Tapi kan ngobrol-ngobrol bisa Iya. virtual gitu. Nah, Jadinya Bisa justru enak kan model DJ kan enak justru beralihnya ke virtual mau tidak mau kan itu mas. sekarang juga apapun hiburannya ya virtual. Tapi lah yang penting mah positif lah. Nah, Iya, Karena yang penting virtual positif. harus bermoral kan. Betul, Nah, betul. Apapun Betul. itu lah. Betul. Jadi ya bermusik pun harus bermoral. Gitu. Meskipun sekarang banyak jenis lagu yang wah, ya balik lagi gitu kan. Ketika lo bisa apa ya istilah bikin lagu yang amazing gitu kan enak didengar orang. Sebenarnya orangnya semoga lagu sebenarnya. Baik cerita setting kan. Oh, Kan yang sebenarnya lagunya dua nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Hiji judulnya Whiskey. Whisky itu benar-benar mau diceritakan gitu itu ketika gila-gilanya suka itu. Jadi inspirasi keluar ya udah lagu itu gitu Ya, kan hari sebagai seniman mah yang kita apresiasikan apa kadang yang kita alami atau yang orang yang kita jadi mediator kan mau mungkin ngarang-ngarang tiba-tiba orang ngabunuh jelema acan kan bingung rasanya kan. Itu di lagu Whiskey ada nuansa gitaris ya, sama Ubay terus vokalisnya itu istilahnya kita itu jadi DJ live PA vokal artis. Ya, ada yang nyanyinya Deva gitu kan terus dibantu sama Ubay gitu. Terus lagu kedua judulnya Dragon and Tiger itu sisi dari saya sama Deva dalam satu circle pertemanan gitu dituangkan di sana. Naga jeung mau. Yang cenanya kemarin. Oh, benar. Siap. Yang mungkin Mang Aming udah dengerin begitu. Siap nanti lah. Aku juga pengen dengerin nanti kayaknya. DJ Tesar makasih nih ya. Udah mau ke satu makasih udah nginspirasi tentang logo baru sebagai ini Bradensis DJ Tesar yang memfilosofikan sejauh itu. Makasih juga udah setia juga dari awal kita sebagai gitu yang terbaru. Kita juga nggak nyangka, bukan berarti ini bukan berarti kita hanya karena teman ya. Tapi ada juga beberapa teman yang dia bikin konten ya udah gitu aja gitu. Tapi jarang juga yang mengapresiasi sedetail ini gitu. Nah terus terakhir lah ini mah pasti kesannya dan harapan untuk sebagai apa Kesan nama testimoni kesan nama enjoy asik sih. Jadi nyaman lah untuk ngobrol jadi ada waktunya serius ada waktunya bercanda tuh benar-benar balance gitu. Satu harapannya ya kedepannya saya bisa berkenalan dengan produsernya. Enggak mempererat tali silaturahmi. Nggak salah saya dari mana? Nanti kan kita ada gathering ya. Berarti saya subscriber. Giveaway itu masuk gathering. Terus kedepannya bisa jauh lebih inspiratif, menginspirasi khususnya di kota Tasik bisa menginspirasi obrolan-obrolan itu bukan hanya sekedar hai tapi kalau benar-benar orang yang yang nonton tuh pasti intinya di mana sih gitu. Nah itu siap oke. Bradensis mungkin segitu dulu malam ini ya dengan DJ Tesar. DJ aja udah Tesar DJ lah DJ bergeraknya udah tahunan ya udah lama Tesar. Jangan lupa tetap ya di era pandemi ini prokesnya juga protokol kesehatan segala macam dilaksanakan. Nah, kalau yang nggak penting-penting banget jangan keluar rumah jangan nongkrong nggak jelas juga karena di samping itu juga cuaca di Tasik lagi ngeri juga masih ngeri ya hujan ngada-ngada gedenya kayak gimana gitu. Masih cuacanya masih belum menentu lah. Jika lagu dangdut cuaca belum menentu jika lagu cangcut
Jangan lupa juga ya, kalau misalkan nggak sempat lihat kita di YouTube-nya, bisa nanti linknya ada di deskripsi ya. Soalnya kemarin juga banyak yang ngobrol podcast, ayo ngobrol podcast, ngomong aja podcast, ini mah YouTube doang, ternyata yang udah ada. Kita sekarang sudah ada di berapa? 5 platform ya, 6 sama YouTube ya. Brand Sis bisa dengerin di anchor.fm, cari aja sebagai podcast ya. Terus ada di Spotify juga, ada di Google Podcast, ada juga, ada di Breaker Audio, sama satu lagi teh apa ya, nanti lah di list lah pokoknya, cari di deskripsi lah. Siap. Nanti juga kalau misalnya mau kepo-kepoin di JTSR, nanti kita IG-nya tinggal di follow IG-nya. Medsosnya nanti dihajar aja lah. Terserah ikan DM naon merek samu, merek beas naon. Oke, untuk malam ini Brother Sis